天神掌，烈焰八，这是太上观想法门。眼前的青泥，给我拿下这贼子！天神鹿先手。 金刚除魔掌，千手降魔。 Halo guys, kali ini kita kedatangan Tonghua baru nih. Judulnya adalah The Emperor of Myriad Realms atau Wan Jie Zhezun. Tonghua ini akan menceritakan soal 7 tahun yang lalu, seseorang yang bernama Chu Yunfei dan keluarganya dikhianati dan diasingkan di lembah Raja Pengobatan Zhongzhou. Semenjak saat itu juga dia selalu berlatih dan menjadi orang yang kuat guys. Kayaknya si Yunfei itu pemeran utama kita. Setelah itu dia kembali ke kampung halamannya untuk membalaskan dendamnya dan mencari tahu kebenaran yang terjadi 7 tahun lalu guys. Tapi pastinya dalam mencari tahu kebenaran itu, dia ditentang oleh banyak orang. Namun setelah dia sudah lama menyelidiki soal itu, dia pun terkejut kalau orang di balik kejahatan itu sebenarnya adalah orang yang bertanggung jawab atas kekaisaran. Nah, gimana kan nasib selanjutnya si Yunfei ini nih? Penasaran kan? Langsung saja kita masuk ke part 1 Wan Jie Zhezun. Selamat menonton. Di awal cerita kita dijelaskan ada makhluk abadi yang hidup di Gunung Yunqie. Kita juga diperlihatkan flashback 7 tahun yang lalu di mana Yunfei masih kecil. Jadi waktu itu tempat kediamannya ini diserang oleh orang misterius guys. 六位天神掌，烈焰八。 Sehingga ayah dan ibunya Yunfei pun melawan orang-orang itu untuk melindungi kediaman mereka. Tetapi karena orang-orang ini terlalu kuat dan sangat banyak jumlahnya, mereka pun mulai yakin kalau mereka bakalan kalah guys. Sehingga sang ayah pun memutuskan untuk mewariskan pusaka keluarga Chu yang ada pada dirinya kepada si Yunfei. Sehingga mereka pun melempar Yunfei dari kediamannya ke bawah jurang supaya bisa selamat guys. Baik dilempar ke jurang emang bisa selamat ya. Yang dimana Yunfei saat itu terlihat sangat sedih, menyedihkan sekali. Ya bayangin aja ya, seorang anak kecil yang melihat kedua orang tuanya dibantai di depannya guys. Pasti sedihnya bukan main lah. Setelah itu 7 tahun kemudian, ternyata rumah kediamannya Yunfei kini sudah diambil alih oleh Qin Yuan. Dan hari ini adalah hari ulang tahunnya guys. Sehingga 9 sekte abadi dari Kekaisaran Tianwu pun masing-masing memberikannya sebuah hadiah. Ada yang mempersembahkan baju zirah, ada juga yang memberikan satu teratai api bumi, pil matahari kecil, dan masih banyak lagi guys. Yang dimana itu membuat orang-orang yang menghadiri pesta ulang tahun di sana enggak menyangka kalau ke-9 sekte bakalan datang juga. Dijelaskan kalau Qin Yuan ini adalah pria yang sangat hebat karena dia berada di setengah langkah lagi menuju ke alam Yuantang guys. Bisa dibilang alam Yuantang ranah tertinggi lah. Apalagi dia diangkat menjadi Marquis Yunhai 7 tahun yang lalu. Yang dimana itulah saat dia mengambil alih kediaman Yunfei guys. Wow, berarti kemungkinan inilah musuh bebuyutannya Yunfei nanti. Di sini dijelaskan juga jika seseorang mencapai alam Yuantang, dia menjadi sosok yang tidak tertandingi, bisa hidup sampai 200 tahun. Dikarenakan salah satu sekte ada yang memberikan kayu jiwa, si Qin Yuan auto merasa sangat senang karena dengan itu dia bisa mencapai alam Yuantang dengan cepat guys. Dia juga merasa senang karena ke-9 sekte rela jauh-jauh datang ke kediamannya untuk memberikannya hadiah. Ke-9 sekte sampai memberikannya hadiah berarti Qin Yuan ini orang yang sangat penting.
天武帝帮主在7年前被封侯德高望重，乃帝用千年养魂木一块。我等恭贺秦郎。 Di sisi lain, Yun Fei pun kembali ke kediamannya setelah 7 tahun berlalu, guys. Di sana ternyata dia tidak sendiri dan mengajak 2 anak buahnya. Dia menjelaskan kalau dulu ini adalah rumahnya. Tapi Qin Yuan bekerja sama dengan musuh untuk mengambil alih kediamannya dan membantai kedua orang tuanya. Jadi dia pun datang sekarang untuk membalaskan dendamnya dan mengambil alih kembali kediamannya ini, guys. Sehingga tanpa basa-basi, dia pun langsung naik dan masuk ke kediamannya, guys. Sesampainya dia di depan pintu masuk, dirinya tidak lupa memberikan hadiah, yaitu peti mati besi hitam yang dilemparkan. Peti mati ini ditujukan kepada Qin Yuan, guys, yang artinya kematian. Tetapi di sini Qin Yuan berhasil menahan peti itu. 云海山送来黑体玄关一具，楚云飞。 Mulai itu orang-orang di sana pun mulai bergibah karena itu sama saja cari mati. Mengirimkan peti mati kepada Qin Yuan, orang terkuat di sini. Karena menang serangan tadi, Qin Yuan merasa orang yang akan datang ini berada di setengah langkah menuju alam Yuantan juga, guys, sama seperti dia. Sehingga tuar muncullah si Yun Fei dengan kedua anak buahnya yaitu Wu Chen dan Sui Yi. Di sini Qin Yuan merasa tidak asing dengan mukanya Yun Fei, guys. Dia pun memperkenalkan dirinya di hadapan semua orang. Yang dimana itu membuat orang-orang di sana auto terkejut karena Yun Fei itu adalah mantan tuan muda pemilik villa Yunhai ini. Yang ternyata 7 tahun lalu memang benar, guys. Berita pemilik villa ini dibantai itu tersebar, tapi penyebabnya tidak ada yang tahu selain si Qin Yuan ini. Dan ternyata setelah pemilik villa ini dibantai, si Qin Yuan sebagai mantan pengurus villa ini, dia mengambil alih villa Yunhai, guys. Jadi seperti itu ya berita yang tersebar di luar. Di sini Qin Yuan tidak percaya kalau itu adalah Yun Fei. Jadi dia menganggap kalau yang datang itu cumalah orang yang berpura-pura, guys. Mendengar itu si Yun Fei langsung mengeluarkan plat identitasnya agar semua orang percaya. Tapi si Qin Yuan tetap tidak percaya karena menurutnya itu bisa saja hasil curian. Sehingga Yun Fei mengeluarkan teknik Taishang Quanzi yang diwariskan oleh ayah dulu, guys, untuk membuktikan identitasnya, yang dimana itu membuat Qin Yuan terkejut melihatnya. 身为影，你我法身。 这是太上观想法。太上观想法。 Orang-orang di sana pun terkejut karena itu adalah kekuatan yang sangat legendaris. Yun Fei di sini mengatakan kalau dia akan membalaskan dendamnya 7 tahun yang lalu. Tetapi Qin Yuan di sini masih menganggap kalau itu bukanlah Yun Fei yang asli, sehingga dia memanggil para penjaga untuk membantainya. 眼前的青女， Namun orang-orang di sana mulai percaya kalau itu adalah Yun Fei, guys, karena dia bisa mengeluarkan teknik Taishang Quanzi, yang dimana itu adalah teknik keluarga Chu. Mereka juga mulai curiga kepada Qin Yuan karena memang ada rumornya dia bekerja sama dengan orang luar untuk membantai kedua orang tuanya Yun Fei. Sehingga di sini orang-orang pun mulai mendukung Yun Fei untuk membalaskan dendam keluarganya, guys. Sehingga pertarungan pun terjadi. Di sini Yun Fei dikurung oleh 9 kejahatan lembat Haiyin. Dijelaskan kalau kekuatan ini sangatlah kuat. Bahkan seorang kultivator dalam Heavenly God Perfection akan sulit melawan kekuatan ini. Waduh. Tetapi ternyata Yun Fei sama sekali nggak takut sama teknik ini, guys. Dia bisa menghancurkan teknik itu dengan mudah. 天神鹿先手。 Para petinggi mulai terkejut karena efek dari serangan Yun Fei itu sangatlah kuat. Mereka mulai menyangka kalau Yun Fei ini
berada di setengah langkah lagi menuju ke alam Yuan-Tan. Melihat itu, para penjaga lain pun menggunakan teknik lain untuk menyerang Yunfei secara bersamaan. Tetapi Sui pun turun tangan dan membantai para penjaga itu dengan mudah. Yang dimana melihat itu, para petinggi di sana lebih terkejut lagi karena Yunfei sangat kuat dan mereka juga mulai yakin guys. Ternyata si Yunfei datang ke sini sudah memiliki persiapan. Mereka juga terkejut melihat teknik pedang milik Sui karena teknik pedang seperti itu belum pernah dilihat dimanapun guys. Sehingga Qin Yuan semakin kesal dan meminta bantuan para petinggi di sana untuk membantai Yunfei dan anak buahnya guys. Dia mengatakan kalau dirinya akan membagikan teknik Tai Shang Quan semilik Yunfei kalau semisal berhasil mengalahkannya. Mendengar itu, para tetua langsung tertarik dan mulai mendukung Qin Yuan. Yeay, disogok dikit langsung lulu mereka loh, sialan ini. Salah satu petinggi itu mulai mengancam Yunfei untuk menyerah guys. Tentu dengan begitu, si Qin Yuan mulai percaya diri lagi karena dia mulai didukung oleh ke-9 sekte abadi. Tapi Yunfei menyarankan agar para petinggi itu tidak ikut campur karena ini adalah perseteruan antara dirinya dengan Qin Yuan. Karena mereka ingin mendapatkan teknik Tai Shang Quan semiliknya guys. Para petinggi itu tidak peduli dan mulai menyerang Yunfei lagi. Melihat serangan itu, Wu Chen tidak tinggal diam dan mengeluarkan kekuatannya juga guys. Alhasil, dia berhasil menahan serangan itu dengan mudah serta menyerang salah satu dari mereka. Melihat itu, para petinggi yang lain pun semakin tertarik ketika melihat teknik tapak Buddha milik si Wu Chen, karena itu merupakan teknik tubuh dewa Buddha kuno guys. Keren juga sih. Teknik yang dimiliki Yunfei dan teman-temannya ini tekniknya langka-langka loh guys, keren loh. Sehingga mereka pun mulai bekerja sama untuk menyerang Yunfei secara bersamaan. Satu persatu para petinggi di sana mengeluarkan teknik andalannya, sehingga Wu Chen pun menggunakan teknik Budanya lagi untuk menahan teknik dari para petinggi itu. Dan pertarungan pun berlanjut. Setelah Yunfei berhasil mengalahkan semua para petinggi itu, di sini mereka cukup terkejut karena Yunfei dan anak buahnya berada di alam Yuan-Tan guys. Wow, ternyata melebihi yang mereka ekspektasikan guys. Mereka tidak menyangka karena Yunfei baru aja berusia 19 tahun tetapi sudah sekuat ini. Bahkan dulu ayahnya aja enggak memiliki bakat sehebat ini guys, keren juga. Sehingga Yunfei pun langsung mengancam Qin Yuan karena dia adalah targetnya sekarang. Tetapi di sini Qin Yuan terlihat cukup tenang dan enggak takut guys. Orang-orang di sana mulai khawatir kalau Qin Yuan akan kalah menghadapi Yunfei yang sangat kuat. Namun tiba-tiba para petinggi yang terkena serangan Yunfei tadi terlihat lemas guys. Mereka sama sekali enggak bisa mengeluarkan kekuatannya. Sepertinya energinya sudah habis terkuras. Enggak cuma para petinggi, si Yunfei dan para anak buahnya juga ikut lemas dan mulai pusing guys. Melihat itu si Qin Yuan pun tertawa keras. Waduh, pantesan aja dia nggak takut guys. Ternyata ada rencana di balik itu semua. Jadi gimana nih guys dengan Tonghua satu ini? Seru nggak? Coba kalian tulis reaksi kalian di kolom komentar ya. Jujur sih menurut Mimin ini keren banget ceritanya. Bisa dibilang MC kita itu from zero to hero nih. Si Yunfei juga udah lumayan OP tapi menurut Mimin masih kurang. Kita juga melihat teknik yang tadi digunakan sama dengan teman-temannya. Itu merupakan teknik-teknik yang cukup langka dan sangat kuat. Ya, kita bakal lihat saja gimanakah perkembangan MC kita satu ini ya. Silakan kalian tulis penilaian di kolom komentar, Mimin tunggu.
So selesai dulu untuk part 1 Wan Jie Zhezhun. Sangat seru buat Tonghua 1 ini. Update lagi nanti kalau kalian suka ya. Dan pastinya hanya di sini guys. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video